3 jenis akun dan cara untuk konten cepat FYP. Profesi menjadi konten kreator saat ini sudah bukan hal yang asing bagi setiap orang. Konten kreator saat ini menjadi peluang yang paling menjanjikan dan paling diminati oleh sebagian besar orang. Apa alasannya profesi sebagai konten kreator menjadi profesi yang paling banyak dipilih sebagai solusi mendapatkan passive income oleh kebanyakan orang? Selain fleksibel dalam kegiatannya, menjadi konten kreator adalah profesi yang dianggap paling mudah dan keren. Karena hanya dengan membuat video yang hanya berdurasi 15 detik, sudah memiliki peluang mendapatkan penghasilan puluhan hingga ratusan juta setiap bulan. Selain itu, profesi menjadi konten kreator dipilih karena bisa dikerjakan untuk mengisi waktu luang, bisa dikerjakan sebagai sambilan, misalnya waktu beristirahat kerja siang hari atau sore hari, ataupun juga pada malam hari, tanpa meninggalkan atau mengganggu kegiatan pokok, misalnya bagi yang bekerja atau pengusaha UMKM ataupun pegawai kantoran. Peluang penghasilan yang cukup menjanjikan dan flexibility inilah yang membuat minat semakin tinggi. Di samping itu, kondisi ekonomi juga menjadi pengaruh terbesar untuk mendorong minat seseorang dengan harapan dalam kurun waktu yang dekat mendapat solusi finansial yang akan merubah hidupnya. Jika Anda berminat ingin menjadi konten kreator, sebelumnya pahamilah apa itu konten kreator, apa dan bagaimana tugas kreator, dan pilih platform yang akan Anda jadikan tempat menyalurkan kreativitas Anda sebagai kreator. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 jenis akun yang akan mudah berkembang di platform media sosial Facebook. Yang pertama, akun wanita cantik atau good looking. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, wanita cantik selalu menjadi pusat perhatian dan memiliki tempat khusus di hati orang yang bertemu dengannya. Itulah alasan kenapa di dunia promosi, wanita cantik selalu menjadi pemanis. Contoh misalnya di pameran otomotif, di mana ada produk mobil terbaru, di sampingnya pasti ada wanita cantik. Di dalam dunia market, sales promotion role juga kebanyakan adalah wanita-wanita cantik. Di dalam dunia konten digital, akun wanita cantik selalu menjadi pusat perhatian oleh para audiens, apalagi jika Anda adalah single. Bahkan permintaan pertemanan dan followers mencapai lebih dari 10.000 followers dalam 1 bulan. Meski konten yang ia bagikan hanya sekedar senyum-senyum, geleng-geleng kepala, dan sedikit goyangan pinggul saja, konten video yang ia bagikan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan pemutaran hanya dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 hari. Wanita cantik ditambah dengan bodi yang proporsional selalu memenangkan hati para audiens laki-laki di media sosial. Walaupun tidak sedikit pula para akun wanita pun ada juga yang menjadi followersnya. Dengan modal good looking dan dengan aktif membuat konten di media sosial, maka tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu 6 bulan akun sudah dapat bermitra dengan platform dan konten dapat dimonetisasi. Yang kedua, Anda adalah orang terkenal, orang yang sudah sukses, atau orang kaya. Di dalam konteks menonton konten di media sosial, audiens selalu mempertimbangkan beberapa aspek. Ketika ia mencari konten yang ingin dia tonton, yang pertama melihat jumlah pemutaran konten tersebut.
apakah sudah ditonton ribuan kali, dan yang kedua, melihat jumlah followers dari akun pembuat konten tersebut. Apa alasannya? Ketika audiens ingin mencari sumber referensi dari konten, jumlah banyaknya pemutaran konten, dan atau banyaknya followers dari akun pembuat konten menjadi tolok ukur bahwa konten yang akan ia tonton tersebut dari sumber yang kredibel. Karena ditonton oleh banyak orang dan akun diikuti oleh banyak orang. Sebagai contoh dari kreator Facebook, kita akan berikan contoh akun milik Anissa Yulviana dengan 874.000 followersnya saat ini. Ketika Anda menjadi seorang kreator pemula, maka ketika beliau memberikan tips-tips cara menjadi konten kreator di dalam konten yang ia unggah, 100% Anda akan tos dengan arahan yang ia sampaikan. Apa alasannya? Karena beliau telah melewati proses yang sedang Anda jalani, dan beliau telah mencapai dari apa yang menjadi tujuan Anda saat ini menjadi kreator. Meskipun ada kreator pemula yang memulai menjadi kreator lebih dulu dari Anda dan memiliki ide yang sama dengan beliau, di kontennya Anda tetap akan lebih memilih menonton konten beliau dan lebih trust atau percaya dengan beliau. Inilah budaya kita. Kita akan mempercayai orang lain dengan syarat orang yang akan kita percayai harus sukses dulu atau harus kaya dulu. Padahal yang perlu kita tahu adalah pemahaman arti sukses itu tidak semata-mata hanya terukur pada uang. Anda saat ini memilih menjadi konten kreator pun sebenarnya Anda sudah berada di posisi orang-orang sukses. Orang sukses bukan orang yang sudah kaya, tetapi pemahaman tentang bagaimana memiliki passive income dan mengambil peluang, seperti contoh kisah perjalanan Aqua. Kita saat ini menganggap lumrah ada air putih mentah dijual dalam kemasan. Namun apakah kita tahu betapa susahnya Bapak Tirto Utomo membangun bisnis dan seberapa besar perjuangannya saat awal mula memasarkan produk tersebut? Bahkan ide menjual air putih di dalam kemasan ini dianggap gila, karena saat itu harga per botolnya dibanderol lebih mahal dari harga per liter BBM. Kembali ke pembahasan awal, inilah kenapa bagi Anda susah menjadi kreator, karena budaya kita adalah budaya yang tidak menghargai proses. Kita tidak pernah memberikan ruang bagi orang lain yang sedang berproses meniti karir sebagai kreator. Jika ada orang melihat konten Anda dengan jumlah pemutaran yang sedikit dan pengikut yang sedikit, maka video Anda dianggap bukan hal yang bermanfaat. Yang ketiga, akun dengan jumlah followers yang banyak. Saat ini sangat banyak orang yang ingin menjadi kreator. Dengan adanya keterlibatan banyak orang yang satu tujuan dengan Anda tersebut, maka peluang mendapatkan followers semakin mudah. Kita sesama kreator saling membangun support system melalui grup ataupun saling sapa di dalam kolom komentar, berkenalan dan saling memfollow satu sama lain. Apakah hal ini boleh? Ya, boleh. Meta pun menyarankan agar kita saling berinteraksi dan saling follow untuk membangun komunitas, untuk sharing, saling bertukar ide, dan saling support baik pemecahan masalah atau support interaksi pada konten dan followers. Meski sedikit lebih lambat dari jenis akun yang pertama, namun jika Anda konsisten dan pula konten Anda diminati oleh audiens alami, maka tidak menutup kemungkinan Anda akan lebih dulu sukses dari kami yang lebih dulu memulai menjadi konten kreator.
Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, namun di dalam solusi selalu muncul masalah-masalah baru. Kehidupan memang penuh dengan rintangan, namun itulah perjalanan hidup yang semua orang pasti temui. Mencoba sukses itu tidak mudah, namun tanpa Anda mencoba, hidup Anda saat ini juga bukan dalam kemudahan. Anda akan berproses atau tidak, kehidupan Anda tetap akan berjalan. Jika Anda saat ini dalam kemiskinan dan kesusahan dan tanpa mau berubah, maka 10 tahun yang akan datang, hidup Anda juga akan tetap berada dalam kesusahan. Namun jika hari ini Anda mengambil kesempatan dan peluang, hidup Anda pasti akan berubah di kemudian hari. Salam sukses untuk kita bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.